Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu pada video pembelajaran matematika kelas 11 APHP dan Karawitan. Kelas yang lain juga boleh menyaksikan video ini ya. Dan yang baru datang, yang baru tahu channel sekolah kita, jangan lupa si channelnya kalian klik tombol lonceng, di subscribe untuk perkembangan dan kemajuan informasi pendidikan di SMK Negeri 5 Pangalian khususnya. Jangan lupa di like dan share juga ya. Oke, sebelum belajar seperti biasa Ibu sampaikan satu motivasi biar semangat kita makin terbakar untuk belajar online. Ini kata-kata mutiara dari Andrea Hirata, penulis favorit yang suka baca pasti tahu ya Andrea Hirata. Darinya aku mengambil filosofi bahwa belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan, bahwa ilmu yang tadi kuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Jadi nih, kalian benar harus berani menantang segala ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan dari yang mungkin tadinya berpikir tidak mungkin untuk menjadi bisa, harus bisa, pasti bisa. Harus berani menantang segala ketidakmungkinan, walaupun dalam jarak jauh seperti ini. Cukup ya, kita review dulu nih. Pertemuan minggu kemarin Ibu bahaskan vektor 41. Di antaranya ada definisi, ada vektor di ruang 2, ada vektor di ruang 3. Vektor itu kan adalah besaran apa kemarin? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kemudian kita juga sudah belajar vektor posisi pada dimensi 2, vektor posisi pada dimensi 3, kemudian ada vektor basis ruang 2, vektor basis ruang 3. Kemudian kita juga sudah dapat menghitung panjang atau besar vektor pada dimensi 2, menghitung panjang atau besar vektor dimensi 3, dan kita juga sudah mengenal kombinasi linear. Hari ini di part 2 ini kompetensi dasar pengetahuannya menentukan nilai besar vektor pada dimensi 2, keterampilannya menyajikan penyelesaian masalah berkaitan dengan nilai besaran pada dimensi 2. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besaran vektor 2 dimensi dengan cermat. Kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan besaran 2 vektor dengan percaya diri. Vektor part 2 ini Ibu fokuskan pada vektor pada dimensi 2. Di antaranya terbagi jadi 3 sub, penjumlahan dan pengurangan 2 vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan ketiga perkalian skalar 2 vektor. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan 2 vektor. Penjumlahan dan pengurangan 2 vektor. Penjumlahan 2 vektor itu bisa kita dapatkan ya jika terdapat 2 vektor A sama B nih, maka vektor A ditambah vektor B bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan aja si elemen yang seletak. Elemen seletak tuh ini nih, X1 tambah X2, betul kan? Kemudian Y1 ditambah Y2. Gitu aja, sesimpel itu. Contoh, jika vektor M 5, negatif 4 dan vektor M 7, 5, maka tentukan vektor M ditambah N. Oh iya, kalian jangan lupa kalau Ibu terlalu cepat bisa di playback videonya. Lalu catat seperti biasa di buku catatan ya. Ibu ambil pensil dulu. Oke, kita coba hitung bareng-bareng, kerjakan bareng-bareng. Begitupun kalian di buku kalian ya. Biar nanti kita samakan. Vektor M ditambah vektor N sama dengan, tadi caranya hanya menjumlahkan aja vektor yang seletak, berarti 5 ya ditambah 5 ditambah 7, 5 ditambah 7. Kemudian satu lagi negatif, jangan lupa dikasih kurung, negatif 4 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 7, 12, negatif 4 tambah 5 itu 1. Selesai, gitu aja. Penjumlahan vektor, kita lanjut ke pengurangan vektor. Jika ini salah ya, ini A-nya ada double. A-nya ada double. Jika vektor A sama dengan X1 Y1 dan vektor B X2 Y2, maka 2 vektor dikurangkan sama kayak penjumlahan. Kalau tadi dijumlahkan, untuk pengurangan tinggal dikurang aja. X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Contoh,
Jika vektor O negatif 10, 2, vektor P 55, maka tentukan vektor O dikurangi P. Yuk kita hitung bareng-bareng lagi. Vektor O dikurangi vektor P. Oke, negatif 10 dikurangi 5. Kemudian 2 dikurangi 5. Nah, ini kan negatif 10 dikurangi 5 ya. Negatif 2 positif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 10 dikurangi 5. Berarti kan bertambah ya, negatif 15. 2 dikurangi 5 negatif 3. Udah selesai. Gimana? Simple kan ya? Kita lanjut ke part yang lain. Penjumlahan pengurangan sudah. Kita masuk ke yang kedua, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar. Ibu jelasin dulu. Skalar itu kan sebetulnya sudah dibahas kemarin ya. Skalar itu adalah kalau vektor dia punya besaran yang punya nilai dan arah. Kalau skalar dia besaran yang tidak mempunyai arah. Lebih tepatnya skalar di sini ibu jelasin adalah bilangan tunggal dengan satuan yang disesuaikan. Artinya ini bilangan tunggal ya, nilai satuan. Skalar dinotasikan di sini dengan K. Boleh ditambahkan di catatan kalian. Nih, jika vektor A komponennya A1, A2, maka ini tadi dibacanya apa? Skalar. Bilangan skalar dikalikan vektor A itu bisa kita hitung dengan mengalikan si K ini, si skalar ini dengan masing-masing komponen. K kali A1 jadi KA1, K kali A2 jadi KA2. Lebih jelasnya di contoh. Contoh, jika vektor C 6 negatif 2, maka tentukan 4 kali C. Oke, kita hitung 4 kali vektor C sama dengan, berarti kan skalarnya 4 ya, 4 dikali komponen C 6 negatif 2 sama dengan 4 kali 6 berapa? 4 kali 6 berapa? 24. 4 kali negatif 2 negatif 8. Udah selesai ya. Coba kalian ya di buku catatan kalian cari nih bagaimana kalau negatif 3 kali vektor C. Dicoba, oke? Nah, ini tugas kalian di buku catatan ya. Nanti di-upload di Classroom. Kita lanjut dulu ke bagian terakhir, yaitu perkalian skalar 2 vektor. Nih, perkalian skalar 2 vektor ini terbagi dua kondisi, ada yang diketahui sudut dan ada yang tidak diketahui sudut. Kita bahas dulu yang mudah, yaitu apabila tidak diketahui sudutnya. Nah, apabila tidak diketahui sudutnya, jika ini ditulis ya, ini dihapus nih. Maaf. Jika vektor A ini satu aja nih, kenapa ya? Salah. Jika vektor A sama dengan x1 y1 dan vektor B x2 y2, maka A dot B, ini titik besar dibaca dot ya, perkalian. Vektor itu dot A dot B atau perkalian A dengan perkalian vektor B, itu kita mengalihkan komponen seletak x1 x2 ditambah y1 y2. Kita contoh, diketahui vektor M 5 negatif 4 dan N 75, maka tentukan M dot N. Oke, vektor M dot vektor N. Kita kalikan aja nih, x1 nya berapa? 5 dikali atau dot to 7 ditambah negatif 4 dot 5. Kita hitung aja, 5 kali 7 berapa?
35, betul. Ditambah negatif 5, 4 dikali 5 berapa? Negatif 20. 35 ditambah negatif 20 berapa? Ya betul, positif 15. Bisa dipahami kan? Cukup simpel ya. Ya. Ini berlaku apabila tidak diketahui sudut. Nah, yang kedua, kondisi kedua kita bahas apabila diketahui sudutnya. Nih, jika vektor A, satu aja nih A-nya ya, sama dengan X1 Y1 dan vektor B X2 Y2, dan sudut yang dibentuk kedua vektor adalah, ini kurang, adalah alfa ya, maka vektor A dot vektor B sama dengan, ini ingat lagi kemarin dibaca apa? Panjang vektor A dikali panjang vektor B dot kosinus alfa. Contoh, diketahui panjang vektor M sama dengan 5 dan panjang vektor N sama dengan 4. Vektor M dan N dia membentuk sudut. Sudutnya adalah 60 derajat. Berarti 60 derajat ini sebagai alfa. Tentukan perkalian skalar M kali N. Oke, kita ikutin pola ini. Pola yang ini kita ikutin. Vektor M dot vektor N ya betul sama dengan panjang vektor M dikali atau dot vektor N N dikali kosinus alfa. Oke, panjang vektor M-nya berapa nih? 5. Panjang vektor N-nya berapa? 4. Dikali sudutnya berapa? Sudutnya 60 derajat. Sama dengan 5 kali 4 20. Nah, ini jadi masalah nih. Kalian tahu kan pernah belajar trigonometri ada kosinus, sinus, tangen. Kosinus 60 itu bisa kita dapatkan dari tabel sudut istimewa. Kalian cari kosinus nih, nilai kosinus 60 itu berapa? Setengah ya? Berapa? Kosinus 60 itu setengah. Jadi kita masukin kosinus 60 1/2 ya. 20 bagi 2 ini 10. Jadi 10 kali 1 10. Jadi perkaliannya yang apabila diketahui sudutnya adalah 10. Cukup simpel ya. Cukup simpel hari ini. Kita cukupkan part 2 ini. Kita selesai. Kita tutup dengan alhamdulillah. Oke. Practice make us right, repetition make us perfect. Nah, praktek membuat kita benar, pengulangan membuat kita sempurna. Itu kata anonim. Supaya kita lebih sempurna belajarnya, kita ulang nanti di Google Classroom, oke? Sama WA untuk konsultasi. Nah, kita masuk ke Classroom, WA. Jangan lupa di like. Jangan lupa untuk absen wajib mengisi di kolom komentar. Di like dan share, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.